Rekam ya? Iya. Maaf nanti soalnya kameranya mati-mati jadi sering bolak-balik. Oke. Apa-apa, santai aja, relax. Apakah duduknya udah nyaman? Oke. Boleh sebelum kita lanjut ke konseling, mungkin saya ingin perkenalan diri dulu. Jadi nanti bebas kamu mau memanggil saya Pak atau Kak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Noval. Jadi di sini kita akan melakukan sesi konseling. Jadi kamu udah diceritain belum sama? Oh, oke. Jadi sesi konseling nanti kita akan menuntaskan permasalahan yang kamu alami. Sebelumnya mungkin bisa kamu ceritakan dulu tentang diri kamu. Perkenalkan ya Kak. Oke. Nama saya Anamisya. Dari kelas 8C. Oke, bisa. Jadi masalahnya itu saya dijauhin teman. Gara-gara ikut nggak ikut sih. Ya apa ya, atau LGBT kayak gitu. Terus mereka ikut-ikutan juga. Terus ya mereka terpengaruh. Saya juga kayak gitu. Tapi kayak ngakuin. Terus mereka kayak nyalahin saya gitu, nyudutin saya. Terus orang tuanya kan jauh gitu. Terus orang tuanya bilang, mending kamu jauhin si Nafisya itu, diblok aja semuanya, nggak usah ngomong atau ngobrol. Kalau ketemu ya udah biarin. Terus sehabis itu disuruh ngejauhin juga sama teman-teman yang dekat sama mereka. Itu ya udah, kemarin udah maaf-maafan juga, tapi ya ada yang ganggu. Jadi sebelum kita masuk ke permasalahan yang dialami Nafisa, mungkin Bapak ingin kita mengadakan kontrak waktu terlebih dahulu. Jadi kalau konseling tuh biasanya di kisaran 30-45 menit. Kira-kira Nafisa ada waktu berapa lama? 30 menit cukup? Oke. Tadi Nafisa udah mulai masuk ke permasalahan ya. Oke. Biar nggak tegang, santai aja. Sebelum kita masuk ke permasalahan, mungkin Bapak pengen tanya dulu aktivitas apa yang Nafisa lakukan belakangan ini, atau tadi mungkin habis ngapain aja? Itu kan lagi cerita-cerita sama temen. Pas dipanggil itu kamu lagi cerita sama teman atau? Lagi cerita sama temen. Jadi kamu udah makan apa belum? Udah. Oke. Kamu rasa permasalahan kamu ini, oke, kita mulai masuk. Kamu merasa permasalahan yang kamu alami itu masalah yang cukup berat mengganggu kamu atau enggak? Cukup berat sih. Kira-kira boleh kakak tahu nggak kira-kira yang mendasari perilakunya apa? Nggak bisa jelasin Kak. Oke, nggak apa-apa, santai. Mungkin kamu bisa ceritain awal mula kejadian. Kalau awal mula tuh saya diberitahu sama teman saya dari SD kayak tentang film-film dari negara Thailand kayak KL sama BL gitu. Terus saya juga penasaran, saya pernah nonton 2 kali kayaknya. Terus yang lainnya yang mereka itu juga ikut-ikutan. Itu saya nggak merekomendasikan nonton kayak gitu. Tapi itu setelah masalah kayak gini mereka nyalain saya. Kira-kira awal yang menjadi permasalahan itu apa? Ya untuk mereka mulai terbawa arus tuh mungkin pacaran sama cewek, terus masuk grup LGBT kayak gitu. Kira-kira menurut Nafisa ini ada hubungannya dengan pola pikir atau enggak? Pola pikir. Oke. Kenapa Nafisa bisa bilang seperti itu? Ya karena
bisa nyambung ke pola pikir orang lain, nggak bisa nyeror gitu. Oke, kalau Nafisa sendiri udah terbiasa atau gimana? Nggak dibilang terbiasa sih, kayak yaudah aja gitu loh. Oke, berarti bukan tipe yang kayak apa namanya kecanduan gitu enggak? Enggak. Dan Nafisa bisa membatasi diri atau gimana? Bisa membatasi. Oke. Nah, saat permasalahan terjadi, respon yang dialami Nafisa itu apa? Kaget. Selain Sama kaget? pas ditanyain itu gugup gitu loh. Oke. Hai, kamu. Jadi yang pertama Nafisa rasakan adalah kaget dan gugup. Nah, kira-kira orang pertama yang tahu permasalahan ini siapa? Ya temenku yang tadi itu. Jadi temennya ya? Iya. Oke. Terus kalau Nafisa sendiri ada keinginan buat ngejerumus ke sana atau enggak sebetulnya? Enggak. Bisa Nafisa ceritain enggak? Cerita aja bebas. Santai. Nggak bisa Kak. Bisa. Makanya kalau konseling tuh nanti ini ada namanya asas kerahasiaan. Jadi yang kita ceritain di sini ya udah stop di sini, nggak akan melebar keluar-luar. Jadi kalau memang Nafisa pengen cerita aja nggak apa-apa. Jadi kan waktu itu pas belum asing sama mereka, ada tuh salah satu yang di situ kayak ngajakin, masuk kayak grup kayak ini temenin aja, kamu nggak usah kebetulan nimbrung nggak apa-apa. Terus yaudah saya masuk, habis masuk si orang ini tuh tiba-tiba kayak mending lu pacaran sama nih cewek deh, ini juga cocok sama lu. Terus saya bilang kan, nggak dulu deh, kayak nggak cocok gitu, nggak usah, nggak apa-apa gitu. Terus dipaksa-paksa sama tuh orang. Terus udah ceweknya ini langsung ngechat saya gini, halo, kamu mau nggak jadi pacarku gitu kan. Terus saya jawab, kamu siapa? Kalau nggak penting nggak usah ngechat yang itu, kita belum kenal. Terus si ceweknya itu langsung ngadu ke temenku yang itu tadi. Terus ya udah kita cekcok dan akhirnya ya disuruh pacaran. Jadi Nafisa ini karena paksaan jatuhnya atau gimana? Karena pasangan. Jadi Nafisa kenapa nggak ada niatan buat nolak aja? Ya kalau nolak dia bakal nyebarin gitu. Berarti ada sifat ancaman ya? Oke. Nafisa pernah coba buat lapor mungkin ke grup BK, teman atau orang tua? Ke temen sih cerita doang, habis itu ya udah. Bisa punya temen yang benar-benar dari awal udah nyaranin buat stop atau enggak? Udah ada temen kayak gitu. Oke. Kalau Nafisa sendiri lebih nyaman semisal Nafisa
berada sama orang itu, atau Nafisa emang nggak lagi deket sama dia? Nggak lagi deket sama dia. Kenapa Nafisa bisa merasa kalau nggak lagi deket sama dia lebih nyaman? Ya karena lebih bebas gitu, nggak ada maksa-maksa lagi. Mungkin dari permasalahan ini sebetulnya apa yang pengen coba Nafisa atau kita nentuin goals, tujuan dari sesi konseling kali ini? Tujuan saya sih nggak pengen lagi kayak gini, stop gitu. Kalau boleh tahu, ada nggak usaha yang udah coba Nafisa lakuin buat stop hal seperti ini? Udah ada. Kurang-kurangin lihat media sosial, terus sama ngelakuin hal-hal yang positif biar lupa sama yang kayak gitu. Kalau boleh kakak tahu, kira-kira hal positif apa yang bikin Nafisa sibuk sampai lupa dengan hal yang seperti ini? Lari sama belajar makeup. Kalau Nafisa sendiri ada keinginan buat jadi konten kreator atau sebagainya nggak? Ada. Mungkin jadi dokter hewan. Kira-kira apa yang mendasari pikiran Nafisa bisa keinginan punya keinginan jadi dokter hewan? Karena pengen aja ngeliat apa ya, ada yang sakit tuh pengen nyembuhin gitu loh. Nafisa punya peliharaan atau apa gitu? Punya kucing. Jadi kakak nggak pengen pada sesi konseling ini kita fokuskan ke permasalahan yang tadi, apakah benar? Ya. Oke. Jadi kita coba kita alihkan, kita jadi bikin lebih positif aja. Jadi kira-kira apa yang bisa membantu Nafisa untuk tidak mengalami jatuhnya pikiran ya, tidak mengalami pikiran itu lagi. Kira-kira ada nggak selain lari atau make up? Ada. Apa? Belajar main. Jadi Nafisa pengen belajar dan main. Nah di sini boleh kakak tahu nggak, kalau Nafisa sekarang lebih banyak berkumpul dengan orang-orang baru atau masih dengan orang-orang yang sama? Orang-orang baru. Terus kira-kira Nafisa setelah bergaul dengan orang-orang yang baru, apa yang Nafisa rasakan? Ya nyaman, terus kayak kasih nasihat gitu. Sebetulnya yang Nafisa butuhin itu nasihat atau apa sih? Nasihat sama penanganan dalam pertemanan itu. Kalau yang sebelumnya apakah dapat atau gimana? Enggak dapat, malah kasarin. Oke. Kenapa Nafisa bilang dikasarin? Boleh cerita? Kalau lagi apa ya, cerita tentang diri saya, habis itu kayak orang kayak orang kamu dia kayak kata-kata yang kasar gitu. Boleh diceritain lebih detailnya? Itu kan saya kayak ceritakan beli apa ya,
ya beli skincare itu. Oh beli skincare kayak gini kayaknya bagus, sekarang ada pakai. Enggak deh, gitu kan kayak bikin breakout jir, nanti kalau aku breakout gimana, lu mau gue salahin? Kalau mau sih bego ya kayak gitu-gitu. Jadi sebelumnya Nafisa berada di lingkungan yang mungkin sekitar toksik. Kalau yang sekarang, lingkungan yang sekarang Nafisa lebih seperti apa? Lingkungannya yang positif itu loh. Contohnya seperti apa? Kayak kalau saya cerita tentang diri saya mau beli apa, mau beli ini, itu mereka kayak support gitu loh, kayak oh iya ta, nanti aku beli deh, kalau bagus aku nanti beli, kalau enggak ya udah aku nggak beli. Jadi sifat seperti itu yang sebelumnya Nafisa butuhin atau lebih ke sifat pertama? Sifat yang kedua tadi. Sebetulnya dulu saat Nafisa berada di lingkungan itu, Nafisa tahu nggak kalau itu salah? Nafisa yang dulu ya, Nafisa yang dulu bagaimana? Ya takut di kasar lagi, kayak apa sih namanya, kayak takut diomongin lagi kayak gitu, terus jadi cupu, cemen. Itu ngaruh nggak sih ke sebetulnya ke mental seorang Nafisa? Ngaruh. Apa yang terjadi saat itu? Waktu diomongin ya sama mereka itu bener-bener down gitu loh, kayak nggak mau sekolah lagi kayak gitu. Habis itu jadi ada rasa buat gak ingin sekolah. Tapi yang dilakuin Nafisa sekolah atau enggak? Sekolah. Berarti itu hanya pikiran aja yang nggak sempat dilakuin ya? Iya. Dan kamu tahu nggak kalau misal dampak kamu ngelakuin apa yang kamu pikirin? Nggak tahu. Jadi kalau mungkin kamu ini berarti kamu udah stop buat ngelakuin hal-hal yang dulu apa gimana? Udah stop. Oke. Ada keinginan buat mungkin coba lihat sekali atau dua kali? Berarti benar-benar pengen stop ya? Iya. Oke. Yang mendasari pikiran buat stop apa? Ya mikirin masa depan sama ya alam kubur nanti kan. Iya, pas Nafisa berpikiran untuk stop, teman-teman yang dulu gimana? Ya nggak tahu deh gimana. Jadi Nafisa benar-benar pure pengen berubah aja ya? Iya. Tanpa mikirin teman-teman yang dulu. Okay. Good choice. Dan sekarang Nafisa udah bisa merubah pikiran dari mungkin bisa dikatakan hal buruk ke jadi yang lebih positif. Kira-kira apa yang sudah Nafisa rasakan? Lebih apa ya, lebih seneng gitu kayaknya. Selain seneng ada lagi nggak? Enggak ada. Kalau dari Nafisa, orang tua Nafisa sendiri udah tahu apa belum tentang permasalahan ini? Udah. Terus respon orang tua? Marah juga Apakah itu juga yang termasuk faktor yang merubah pola pikir Nafisa? Iya. Dan faktor orang tua apalagi yang mempengaruhi perubahan pola pikir Nafisa? Mikir masa depan dulu sih. Kalau enggak. Berarti Nafisa udah sadar kalau misal tetap melakukan akan berdampak pada masa depan Nafisa. Iya. Bagus pilihannya terus. Terus untuk selanjutnya apa yang pengen coba Nafisa lakukan?
baju, makanan, terus sama tempat-tempat bermain. Tapi ada keinginan buat jadi apa namanya, beauty content creator atau apa gitu? Kenapa nggak pengen coba? Terbiasa di kamera tuh. Jadi Nafisa make up itu cuma buat Nafisa aja, habis itu dihapus atau gimana? Buat saya, terus kalau make upnya bagus saya kirim ke temanku, kayak bagus gak make upnya, bagus ya aku up gitu di Instagram gitu. Kalau make up yang jelek ya udah saya ulang lagi make upnya. Berarti emang itu buat just for fun aja ya, nggak buat yang diseriusin. Kalau ada nggak sih yang hobi atau apa yang pengen coba Nafisa seriusin? Hobi mungkin berenang. Emang dari kecil suka berenang atau gimana? Dari kecil. Jadi aku penasaran deh, kira-kira kalau Nafisa stop, kan tadi bilang lebih senang, kira-kira ada nggak yang berubah? Mungkin cara pandang orang atau gimana? Cara pandang orang sama penampilan juga beda. Jadinya gimana? Kayak dulu kan gayanya kayak cowok main gitu. Sekarang lebih feminim. Jadi Nafisa dulunya lebih ke cowok. Iya. Sebenarnya sebelum ini kamu udah pernah ngelakuin sesi konseling atau apa belum sih? Udah. Oke, kalau dari sesi sebelumnya apa yang kamu dapat? Ya biasanya kayak disuruh berhenti gitu. Kalau kamu nasihatin, kamu lebih ke cenderungnya iyain nasihat itu atau kamu ada tetap orang ini kan nggak ngerasain apa yang aku rasain gitu gimana? Ngeriain. Berarti kamu tipe yang iyain aja. Oke. Kira-kira setelah kamu cerita-cerita ke kakak, ada yang kamu invoice baru yang kamu dapat atau tetap masih sama aja? Yang baru dapat sih. Apa? Ya apa ya kak? Susah ngomongnya. Bebas ngomong apa aja. Kalau emang nggak dari percakapan ini kita nggak dapat apa-apa juga nggak apa-apa. Ya dapat, cuma mau ngomong apa ya? Lintas kak, ngomong apa? Mungkin dari pola pikir kamu yang udah berubah, aku yakin sih kamu habis ini bisa capai mimpi-mimpi kamu yang mungkin tadi pengen jadi dokter hewan atau kalkulus enggak sih ya, mungkin kamu bisa mulai dari sekarang bisa lebih berkembang lagi daripada Nafisa yang dahulu. Terus sama mungkin kamu harus coba explore lagi sih, soalnya kamu kakak tanya tadi kamu kan punya bakat di bidang make up, nah kamu coba kembangin itu aja, kalau bisa mungkin malah kursus atau apa, jadi biar itu juga ada menghasilkan sesuatu gitu. Itu udah bagus banget kamu udah berani coba. Oke, mungkin ada refleksi singkat atau apa gitu yang pengen kamu sampaikan? Nggak ada sih. Setelah ini kegiatannya lanjut apa? Kegiatannya ya belajar lagi. Mungkin sesi konseling udah bisa diakhiri, tapi mungkin kamu kalau pengen masih ada cerita tambahan bisa cerita lagi ya, karena nginget waktu mungkin juga udah berjalan, jadi mungkin kakak akhiri sesi konseling ini. Jika ada yang pengen Nafisa ceritain, cerita aja nggak apa-apa. Oke? Sebelumnya terima kasih ya Nafisa. Mungkin habis ini
Kamu ada keinginan buat masuk SMA mana? SMK 3 kan? Ambil jurusan apa? Apa ya? Kalau nggak IPA ya IPS. Kenapa kamu pengen ngambil jurusan itu? Ya dulu itu kesukaan saya. Oh, jadi kamu kayak tipe yang bebas aja ya antara IPA atau IPS? Iya. Kenapa kamu bisa suka IPA atau IPS? Soalnya kan orang-orang malah pada nggak seneng aslinya. Pelajaran itu seru kayak tentang planet, terus apa ya, cairan gitu sama tubuh-tubuh. Kalau IPS kan tentang sejarah, itu juga seru. Jadi kamu